Paling penting diperhatikan bagaimana sumber cash flow in-nya. Kalau generasi saya, cara mendapatkan duitnya juga berbeda. Lebih sulit, lebih lambat. Ya lebih tepatnya bukan sulit, lebih lambat. Punya uang tentunya 70%, kalau bisa jangan dihabisin dulu ya. 1. Do what you like what you do. Jadi kalau Anda harus menyukai apa yang Anda kerjakan, dan suka atau tidak suka, Anda harus suka apa yang Anda lakukan. Jangan pernah berhutang untuk kebutuhan sesuatu yang konsumtif, karena itu adalah hutang yang paling berdosa. Karir, keluarga, atau setelah keluarga, karir. Ini ya. Saya nggak tahu nih, apakah Anda pernah dengar orang-orang tua mengatakan begini, atau bahkan pesan-pesan, nggak apa-apa kawin dulu, nanti rezeki datang kalau orang yang sudah kawin. Ya nggak salah sih, mungkin aja. Tapi ingat, Anda Google, Anda search di internet, lebih dari 50% gagalnya pernikahan di Indonesia, faktor pertamanya apa? Uang. Ujung-ujungnya juga duit. Anda ngawin anak orang, Anda makanin apa? Cinta, yes, kawin butuh cinta. Tapi kawin butuh duit. Cinta itu ibaratnya satu mawar, mawar yang ada di pot. Anda bisa beli mawar itu, tapi bisa nggak merawatnya? Karena Anda harus menyiramin, memupuk, dan semuanya butuh biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Paling tidak Anda butuh air. Nah, air kan beli. Oh, siramin mawar masa pakai air got atau comberan? Atau pakai air hujan? Iya kalau musim hujan. Kalau nggak hujan gimana? Kan harus beli air, beli pupuk. Ya namanya mawar ya butuh bedak lah biar kelihatan merah terus. Masa Anda kasih tepung? Ya kan? Siapa sih yang tidak kepingin kawin atau dapat jodoh atau menikah dengan orang yang cantik atau ganteng? Anda menikah tidak punya duit, yang cantik sebentar jadi jelek. Anda menikah dengan keuangan yang cukup, yang jelek sebentar juga ke Korea jadi ganteng dan jadi cantik. Minimal ya ke Thailand lah, bisa operasi. Jadi karir atau menikah terlebih dahulu? Menurut saya begini, paling tidak Anda bisa mencukupi kebutuhan Anda terlebih dahulu, baru ngomong ngurusin orang lain. Kalau Anda tidak bisa ngurusin Anda sendiri, jangan coba-coba deh. Ruwet, punya duit aja berumah tangga tidak mudah, apalagi duitnya pas-pasan atau bahkan juga di dalam profit and loss statement merah dan ada kurungnya. So think about it. Jangan emosi ya, di komen aja. Oke? Mapan atau kaya? Apa sih definisi mapan? Menurut Papa Chang begini ya. Mapan dan kaya dua hal yang berbeda. Definisi untuk orang mapan dan kaya. Mapan berarti dia mempunyai satu pendapatan yang sudah pasti ada setiap bulannya. Ya, sudah ada, mapan. Dia punya rumah meskipun tidak besar, meskipun kredit tidak ada masalah, dia sudah punya kendaraan, dia mempunyai kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Sandang, pangan, papan. Itu menurut saya mapan. Menurut saya mapan itu seperti itu. Tidak harus kaya. Kalau kaya itu belum tentu mapan. Kaya itu bisa dari orang tuanya loh. Dia bisa punya aset miliaran, tapi dia belum pernah bekerja. Definisi kaya itu bagi saya bukan mapan. So, noni-noni, mimi-mimi, ya semuanya, neng-neng, teh-teh semua. Perhatikan, menikah jangan cuma lihat gantengnya atau kayanya, karena kayanya mungkin dari bapaknya.
dan belum tentu dia mapan. Dan sudah ada di sebelumnya, definisi mapan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Bahkan mungkin next level mapannya bisa mencukupi pasangan hidupnya. Nextnya mapannya lagi bisa mencukupi buah cinta kasihnya. Katanya buah cinta kasih, kalau Anda makan masak katanya, oh I love you baby, dimakan. Atau instant noodle ya lebih tepatnya. Wah tadi merek nih. Nggak ada yang jelek dengan itu. Tapi saya yakin cewek itu lebih luluh ketika Anda kasih makan spaghetti daripada instant noodle. Bener nggak sih? Coba nggak percaya, komen ya. Saya ingin tahu. Kalau Anda cewek nih, ya, terus kemudian dirayu sama Arjuna di sana, dia ngerayunya ngajak Anda makan instant noodle biarpun dari Korea, ya, yang pedes-pedes itu dan ada kejunya. Atau makan spaghetti di restoran yang cukup romantis, candle romantic dinner gitu. Oke, jadi silakan sendiri. Cinta itu terkadang membutuhkan emosi, tapi kalau emosi tanpa ada logika, oh my god, akhirnya cinta buta. Karena kodratnya itu banyak yang bilang ya, wanita itu masak, mana kerjanya enggak. Jadi begini, kembali lagi mindset. Anda lebih baik tangannya begini memberi atau minta? Ada yang namanya emansipasi wanita. Apakah derajat Anda akan sama ketika Anda begini terus? Ini mungkin akan menjadi pemikiran yang kontroversi, ya. Tetapi cobalah berpikir dengan lebih panjang. Ingat, lebih dari 50% perkawinan di Indonesia karena urusan duit. Jadi, menurut saya, sekaya-kayanya Anda, kenapa wanita tidak boleh bekerja? Tuh, laki-laki di luar sana, cowok-cowok di luar sana, seharusnya Anda terus membimbing, membuat istri Anda menjadi pribadi yang juga luar biasa, equal before marriage. Sama. Karena begini, kebutuhannya kan juga sama-sama ada kan. Cowok punya orang tua, cewek punya orang tua. Kalau ceweknya terus minta duit untuk kebutuhan rumah tangga ceweknya, mamanya, papanya, adiknya, kebutuhan sekolah, kebutuhan belanja, kebutuhan macam-macam, apa iya dikasih terus? Think about it. Akan menjadi problem. Kemudian nih Anda cewek-cewek di luar sana, lebih baik minta uang untuk beli sesuatu yang Anda suka atau Anda bekerja untuk mendapatkan itu? Pasti jawaban yang banyak minta uang, lebih gampang. Tapi semua itu pilihan. Namanya aja juga aspapacang, menurut Papacang. Kalau menurut saya, bimbinglah wanita. Bimbinglah wanita atau ibu dari orang-orang yang Anda cintai. Dari orang yang Anda cintain ini, istri ya. Kemudian membesarkan anak. Kalau anaknya ini dibesarkan oleh seorang yang tidak tahu apa-apa, berarti anaknya dibesarin oleh orang yang kurang berwawasan. Kemudian andai kata ternyata umur sang suami lebih pendek, dan kebanyakan Anda baca ketika ditinggal oleh breadwinner-nya, pencari nafkahnya, keluarganya berantakan. So Anda pikirkan statement saya ini. Ketika satu hari Anda berpulang kepada Sang Pencipta, Anda lebih baik melihat istri Anda menjalankan bisnis pintar cari duit atau cepet-cepet cari papa lain. Think about it. Lebih baik yang mana? Kerja dengan pasangan atau sendiri-sendiri? Ya yang enak ya kerja sendiri-sendiri, ndak ketok lu lagi. Karena kerja dengan pasangan ini panjang urusannya. Urusan di kantor bisa sampai di kamar, sampai di dapur, sampai di ruang tamu, sampai keplak-keplakan gini, di sepeda motor, di mobil, jambak-jambakan mungkin ya. Tapi at the end of the day,
kalau bisa membangun bisnis bersama dengan partner kita, pasangan hidup kita, kenapa harus berpartner dengan yang lain? Sekali lagi, cara berpikir. Tapi kedua itu ya ada plus minusnya. Ya seperti tadi, prahara ini akan makin seru kalau Anda kerja sekantor sama pasangan, pulang berangkat dengan pasangan, tidur sama pasangan, holiday sama pasangan. Stres nggak sih? Tapi ada yang enjoy, ada yang stresnya setengah mati. Ya intinya kalau stres jangan dilakukan. Do what you like what you do. Oke? Kalau kerja sama orang lain, kadang-kadang nih wanita kan pakai perasaan, dimarahin sedikit, tersinggungnya 2 hari 2 malam nggak disopo. Nah terus kembali lagi ke kantor ya 2 hari kerja nggak sopuan, ini kan berantakan sistemnya, nggak bisa jalan. Asal kuncinya masing-masing bisa menahan ego alias ego dan bekerja secara profesional. Menurut saya lebih baik pasangan ini kalau bisa satu akan menjadi lebih kuat daripada sendiri-sendiri. Sudah paham atau belum?